Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Ustadz semua? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan belajar IPA, materinya tentang alat pernapasan pada manusia. Baiklah anak-anak Ustadz, mohon diperhatikan ya. Nah, di sini Ustadz sudah sediakan ini namanya gambar alat anatomi alat pernapasan pada manusia. Tahukah kalian, tanpa udara, oksigen atau O2 kita tidak bisa hidup. Oleh karena kita selalu membutuhkan yang namanya oksigen atau O2 untuk kelangsungan hidup kita, baik manusia, hewan dan tumbuhan. Mohon diperhatikan ya. Kita langsung ke materi. Yang pertama itu adalah hidung. Nah, di dalam udara masuk ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam hidung ini dia ada namanya lendir dan rambut halus. Nah, ini fungsinya untuk mengatur suhu udara agar tetap normal dan stabil yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, selain melalui rongga hidung, O2 atau udara juga bisa masuk melalui rongga-rongga mulut, tetapi lebih bagus apabila masuk ke dalam rongga hidung karena lebih stabil dan normal. Kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini itu disebut dengan tenggorokan atau faring. Lanjut lagi ke bawah, ini itu disebut dengan batang tenggorokan atau trakea. Nah, di dalam trakea ini ada juga lendir dan rambut halus. Rambut halus. Nah, dari lendir dan rambut halus di dalam batang tenggorokan ini itu untuk menyaring udara dan menahan kotoran-kotoran agar udara itu bersih masuk ke dalam paru-paru. Nah, kita lanjut lagi. Yang ketiga ini namanya bronkus. Nah, bronkus ini yang bercabang dua ini itu adalah penghubung antara batang tenggorokan dengan paru-paru. Kita lanjut lagi yang keempat. Itu namanya paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kita lanjut lagi yang kelima. Nah, setelah bronkus tadi bercabang yang lebih banyak dan kecil ini itu disebut dengan bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus ini di dalam paru-paru kita itu ada gelembung-gelembung halus, itu namanya adalah alveolus. Nah, di dalam alveolus ini ada pembuluh darah. Nah, di samping itu fungsi alveolus ini untuk menyerap udara agar masuk ke dalam tubuh kita. Ustaz ulangi ya. Jadi udara itu masuk melalui rongga hidung dan masuk lagi melalui yang namanya tenggorokan atau faring. Lanjut lagi ke bawah, ini batang tenggorokan atau kata lainnya itu adalah trakea. Nah, lanjut lagi ke bawah, itu yang bercabang ini disebut dengan bronkus. Nah, bronkus ini adalah penghubung antara batang tenggorokan dengan paru-paru. Lanjut lagi, yang cabangnya lebih banyak dan lebih kecil ini disebut dengan bronkiolus. Nah, di dalam paru-paru itu ada namanya alveolus yang gelembung-gelembung kecil ini, gelembung-gelembung halus. Nah, di dalam alveolus itu ada pembuluh darah dan fungsinya untuk menyerap
oksigen agar menyebar ke seluruh tubuh kita. Lanjut lagi yang ke bawah ini yang melengkung disebut dengan diafragma. Nah, diafragma ini adalah pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Apabila kita bernapas dengan perut, maka diafragma ini yang awalnya dia cekung akan mengembang ke bawah. Oke, cukup sampai di sini. Ustadz harap kalian bisa dimengerti materinya.